Diharapkan kalian mampu menganalisis larutan penyangga dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari, ada kata sehari-hari. Nih, yang kita bahas hari ini yaitu ada pengertian larutan penyangga dan komponen penyusunnya. Jadi di dalam larutan penyangga itu ada apa ya? Terus larutan penyangga asam dan basa. Prinsip kerja larutan penyangga dan fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Sekarang, nih, sebelum kalian apa itu larutan penyangga, ini ada makanan kaleng. Kira-kira mengapa makanan kaleng bisa tahan lama? Pernahkah kamu berpikir mengapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan? Ada yang pernah bertanya seperti itu? Nah, bahkan bertahun-tahun ada yang gak basi. Apakah cuma hanya dengan memasukkan makanan ke dalam kaleng? Tidak. Salah satu rahasianya itu terletak pada pengendalian pH di dalam kaleng. Dengan apa? Dengan larutan penyangga. Nah, biasanya yang dimasukkan ke dalam makanan kaleng itu ada asam sitrat sama natrium sitrat. Berarti di sini ada asam dan ada natrium. Natrium itu apa? Na kan? Na sama sitratnya. Berarti garam di sini. Natrium sitrat garam. Berarti ada asam dan ada garam. Makanan mudah rusak jika pH-nya berubah drastis karena mikroorganisme atau reaksi kimia. Larutan penyangga ini itu untuk menjaga pH makanan tetap stabil sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme berbahaya dan memperpanjang masa simpan makanan. Jadi larutan penyangga ini sering kalian temuin ada di makanan kaleng, bahkan ada juga di sampo. Makanya itu bisa dia menjaga pH di dalam. Kalau kalian pakai sampo di rambut, makanya dia nggak pH di kepalanya itu nggak jadi lebih asam karena di dalam sampo itu ada larutan penyangga. Ya, kalau kalian pakai sampo yang pH-nya bisa berubah pas kalian pakai, otomatis rambut kalian akan tidak rusak atau bau juga ada bakteri. Ya. Larutan penyangga itu dia bisa ditemuin di industri pangan, kesehatan, dan dalam tubuh makhluk hidup. Jadi nggak cuma manusia ya, makhluk hidup berarti ada hewan dan ada tumbuhan. Oke, lanjut. Nih sekarang, apa yang dimaksud dengan larutan penyangga? Ini kalian tanya gitu kan? Apa sih yang ditanyain larutan penyangga? Bagaimana ia bekerja menjaga kestabilan pH, bagaimana komposisi ininya dari larutan penyangga sehingga ia dapat mempertahankan pH saat ditambah asam atau basa, dan apa perbedaan dari larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Inilah yang kita akan bahas hari ini. Nih, ada sebuah tabung reaksi. Nih, ada tabung reaksi ya. Ini pH-nya sama-sama 3 ini. pH sebelumnya adalah 8. Ada 8. pH-nya itu nilainya 8. Nah, di situ yang tabung 1 ini ditambahkan dengan sedikit asam. Berarti kalau ditambah sedikit asam berarti menambah ion hapus sebanyak 0,01 mol hapusnya yang ditambahin di sini. Tadi situ ternyata pH-nya berubah. Tapi berubahnya cuma berapa nih? 0,01. Ya kan? Kecil. Ya. Habis itu selanjutnya tabung kedua ini kita tambahkan dengan basa rohani sebanyak sama 0,01 mol juga. Habis itu ternyata pH-nya dia ada dalam darah, ada dalam air liur atau mulut, sama ada di dalam lambung. Fungsinya apa? Fungsinya kita lihat dengan mengerjakan
Lilin? Enggak. Lilin? Dalam sekarang itu kalian kerja, maksudnya cari informasi, cari bisnisnya di apa? Sekarang di kertas, coba di buku salah satu kelompok boleh. Di salah satunya untuk mencari informasi aja. Sambil nanya nih, Mas, informasi benar nggak untuk informasi di kantor yang tugas bebas? Bebas katanya udah rapi. Ya yang penting dulu kan aja. Dulu saudara. Kalau nggak rapi nggak rapi. Iya, jadi Ahmad Bariko. Belajarnya hari ini cukup sampai sekian. Jadi tadi kita udah ada tentang pengertian larutan penyangga, komponennya sama jenis larutan penyangga. Sama tadi kalian dapat tugas untuk melihat fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Saya dapat di guru Maleo ada yang pada tubuh manusia karena makan makanan asam sama beras. Oke, kalian silahkan dipelajari lagi. Ya besok pas hari Senin bisa untuk menjelaskan ke temannya waktu galeri work. Dan jangan lupa untuk mencatat PPT-nya udah dikirimkan ke grup. Jangan lelah untuk belajar. Semangat. Sekarang kalau sekarang pulang nanti ya istirahat dulu. Malam dibuka buku. Minimal buka ya inilah 10 menit. Nanti banyak HP-nya katanya. Sampai situ aja pelajaran dari Mem. Apabila ada kesalahan, Mem minta maaf. Mem akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya. Di sini 8. Dia kelompok. Sini 9. 89. Ayo kita. Ya. Ya. Seorang Excuse me. Ah, di situ 9. Excuse me. Allah. Pegang dulu deh. Pegang saya, pegang. Baik. Dekat tapi apa? Kelompok 5. Baca lagu tunggu. Kenapa kamu ambil malu-malu? Selalu punya Dari kelompok 3. Dan bakteri berkembang lebih cepat dan menghasilkan asap. Yang keenam, merokok. Yang tidak hanya menurunkan pH, tapi juga menurunkan fungsi air liur. Yang
7, stres. Banyak peserta. Peras mata buat ini. Iya. Saya tahu. Oh, jelaskan apa? Jadi seperti yang dilihat untuk di sini ya. Penyangga di lambung bekerja dalam menjaga